TNI Angkatan Laut siap jelajahi kejayaan maritim. Masyarakat Cairns antusias menyambut kedatangan KRI Bimasuci yang merupakan kapal latih TNI Angkatan Laut untuk para calon pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan. Ya netizen, saat ini tepat di belakang saya merupakan KRI Dewa Ruci yang sebentar lagi akan dilepas menuju etapa pelayaran dalam ekspedisi maritim jelajah kejayaan maritim Nusantara. Dan di tempat di sini juga, Navy News 22 September 2022 akan disampaikan langsung dari Kolin Lamil. Bersama saya Nabila, berikut informasi selengkapnya. TNI Angkatan Laut siap jelajahi kejayaan maritim. Ini adalah etapa pertama ya untuk menggali potensi maritim, sejarah maritim di Indonesia ini. Kita masih banyak potensi maritim yang berada di luar Jawa. Dan ini pertama ini kita lintasan untuk daerah-daerah di Jawa. Dan nanti kemungkinan ke depan akan episode lagi untuk di daerah-daerah yang ada potensi maritimnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, ini segera berlanjut dan ini semuanya tentunya untuk memberikan edukasi pada generasi penerus dan juga pada masyarakat tentang negara maritim kita, potensi yang ada, menggali potensi yang ada, sejarahnya bagaimana, kemudian tentunya outputnya untuk kesejahteraan masyarakat karena negara kita memang negara maritim sesuai dengan yang sudah disampaikan Presiden bahwa visi negara maritim. Wilayah maritim Indonesia memiliki beragam sejarah, potensi maritim, wisata maritim yang harus terus dijaga kelestariannya. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan PT Tempo Media dengan menggelar ekspedisi maritim 2022 yang dilepas langsung keberangkatannya oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama Direktur Utama Tempo Intimedia bertempat di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini akan mengeksplor tempat-tempat bersejarah di Pulau Jawa, yaitu Cirebon, Tegal, Semarang, Juwana, Rembang, Gresik, Surabaya, Pacitan, Jogja, Cilacap, Pangandaran, Banten, dan Jakarta. Tujuan ekspedisi ini untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan sejarah maritim, sejarah TNI Angkatan Laut guna meningkatkan kesadaran dan edukasi dalam sejarah. Masyarakat Cairns antusias menyambut kedatangan KRI Bimasuci yang merupakan kapal latih TNI Angkatan Laut untuk para calon pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan. KRI Bimasuci dalam pelayaran Muhibah Duta Bangsa yang tergabung dalam Satgas Kartika Jalakrida 2022 yang dipimpin oleh Letko Laut Laut M. Sati Lubis telah bersandar di dermaga Five Trinity Cairns, Australia yang disambut hangat dan antusias oleh warga penduduk kota Cairns yang telah menanti kedatangan KRI Bimasuci. Sesampainya di dermaga, Komandan Satgas didampingi Palaklat KJK 2022 beserta perwakilan 2 orang Taruna AL disambut oleh Atan RI, Laksamana Pertama TNI Oka Wirayudetama dan COHMAS Cairns Commander Alfie Santos beserta perkumpulan warga negara Indonesia yang berada di Cairns. Kegiatan penyambutan ini dilanjutkan dengan ramah tamah menuju ke ballroom KRI Bimasuci dan diakhiri dengan pertukaran cindera mata dari Komandan Satgas kepada Commander Alfie Santos dan sebaliknya. Pus Penerbal melaksanakan patroli maritim dan intai taktis dalam operasi Rakata Jaya. Penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari SSAT telah membuktikan peran sertanya secara aktif dalam berbagai kegiatan operasi laut sehari-hari. Dengan hal tersebut, Wing Udara 1 Pus Penerbal melalui alutsistanya, Pesut Kasa Patmar dengan pilot Kapten Laut Pelaut Mus Mulyadi dan kopilot Letda Laut Pelaut Garingwe Mia melaksanakan patroli maritim dan intai taktis dalam operasi Rakata Jaya 22 di bawah kendali Guspur Lako Armada 1 dengan melaksanakan pengamatan di atas wilayah perbatasan dan perairan Kepulauan Riau. Bertempat di Home Base Apron Lanudal Tanjung Pinang, Komandan Wing Udara 1 Pus Penerbal Letko Laut Pelaut Dani Ahni Sundani menegaskan kepada segenap kru Pesut bahwa setiap prajurit harus selalu siap dalam mengemban tugas dan mampu menjawab setiap dinamika yang ada dengan melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan bertanggung jawab. Pangko Armada 3 pimpin upacara tradisi penerimaan prajurit Bintara dan Tamtama Remaja.
Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah memimpin langsung upacara penerimaan sekaligus tradisi penyambutan prajurit Bintara dan Tamtama Remaja yang akan berdinas di jajaran Koarmada 3 bertempat di lapangan Apel Mako Koarmada 3 Sorong, Papua Barat. Sebanyak 275 orang prajurit Bintara dan Tamtama Remaja yang masuk ke jajaran Koarmada 3 merupakan lulusan Satdik 3 Sorong Angkatan 42 tahun 2022 menjalani upacara tradisi dengan siraman bunga yang dilanjutkan dengan memukul lonceng besar secara bergantian yang merupakan simbol siap akan menjadi prajurit pengawal samudra di wilayah kerja Koarmada 3. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju, Jelas Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.